Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali kita dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun kau berada. Mari kita memuji Tuhan. Sungguh indah rencana Tuhan. Percayakah saudara betapa indahnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin saudara akan mengatakan, indah bagaimana Bu? Masalahku banyak, persoalanku banyak. Ibu kok bisa mengatakan indah? Saya percaya dengan pujian ini bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terindah buat kita. Sekalipun kita sakit, sekalipun kita sedang menghadapi satu masalah persoalan yang besar, tetapi kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu sangat indah buat kita. Firman Tuhan dia dan amin. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat anak-anaknya. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik buat anak-anak. Mari kita renungkan pujian ini saudara. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kita percaya bahwa Tuhan yang menolong kita. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti rencanamu. Ada amin. Percaya saudara bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Ya, sekalipun kesulitan yang kita hadapi, kesukaran yang kita hadapi, tetapi rencananya selalu indah. Semua jalanmu, kita tidak pernah tahu dan tidak mengerti jalan Tuhan yang kita hadapi sekarang. Tetapi mari kita percaya di balik kabut ini ada kemuliaan Tuhan bercahaya buat kita semuanya. Percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terindah. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Ketika pujian ini dipujikan, kita katakan, aku percaya Tuhan, Engkau yang menolong aku dan Engkau memberikan yang terbaik untuk aku. kini ku melihat dan ku
saudara. Haleluya, mari kita sembah Dia. Bapa, terima kasih. Kami percaya Bapa, betapa indahnya rencana-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, kami percaya, kami sungguh percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami sungguh percaya, kami sungguh percaya, kami sungguh-sungguh percaya Tuhan. Oh, haleluya, glory, haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan. Haleluya. Iralah masih. Sungguh Bapa, kami percaya. Sungguh indah rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, kami sungguh percaya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau duduk manis Tuhan, untuk belajar akan sabda kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap belajar sabda Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, percaya indah rencana Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang kebetulan, semuanya indah dalam rencana Tuhan. Yuk kita buka dalam Raja-Raja 8, kita baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ini berbicara tentang raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Wow, pemberitahuan kepada Tuhan. Kira-kira dengan pemberitahuan seperti ini mau percaya mau tidak bisa, nggak bisa. Aku nggak percaya, masa iya sih? Tapi aku percaya karena yang mengatakan itu adalah Nabi Elisa. Dan ketika dia percaya, apakah tidak bingung, tidak kaget? Pasti ada pahit sepertinya. Tetapi ingat, indah rencana-Mu Tuhan. Di mana? Di dalam hidupku, di dalam hidup saudara juga. Lalu berkemaslah perempuan itu berarti nurut melakukan, memiliki roh yang taat. Dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Boro kalau orang Jawa bilang ya. Kalau orang Barat, kalau orang Jawa Barat apa bilangnya itu? Pergi, pokoknya pergi gitu ya, mencari tempat tinggal, pindah tempat. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya hidup itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Berarti perempuan ini pergi meninggalkan harta kekayaannya, tetapi raja mengatakan, kembalikanlah, itu bukanlah suatu hal kebetulan. Nah, di sini mau saya bacakan ya Bapak Ibu, dalam buku ini ditulis, dalam hidup ini harus jujur.
Kita akui bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kita mudah sekali berkata, oh kebetulan begini, kebetulan begitu. Segala sesuatu sudah diprogramkan dan dikerjakan oleh Tuhan dengan aturan-aturan yang sangat luar biasa. Sehingga tidak ada satupun yang luput. Jadi apapun yang terjadi kita harus layak dan belajar untuk mengucap syukur. Terjadilah menurut kehendak-Mu, aku percaya Tuhan, sungguh indah rencanamu, sekalipun itu pahit gitu ya. Allah punya rencana yang dahsyat, pengaturannya luar biasa dan strateginya yang lebih dari apa yang dapat manusia pikirkan. Tidak ada tandingannya dengan pikiran kita sendiri. Persoalannya bagaimana jika kita terjadi secara kebetulan? Jika itu yang terjadi, maka dapat kita pahami bahwa Tuhan mengatur segala sesuatunya untuk kebaikan kita, untuk kemuliaannya, untuk keselamatan jiwa-jiwa, dan juga untuk perluasan kerajaannya. Jadi Tuhan memiliki satu tujuan, yaitu supaya karya ilahi boleh nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Haleluya, Tuhan sungguh luar biasa. Seperti kebetulan yang terjadi ketika Raja sedang berbicara dengan Gehazi tentang apa yang terjadi, yaitu tentang Elisa yang menghidupkan anak yang sudah mati. Dan dalam waktu yang bersamaan muncul perempuan itu bersama anaknya yang dihidupkan. Padahal mereka datang menghadap Raja untuk mengadukan rumah dan ladangnya. Tetapi segala sesuatunya sudah diprogramkan Allah sendiri. Dari sini kita perlu melihat siapa sebenarnya orang yang senang berpikir kebetulan itu siapa. Orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan kepada Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi. Orang yang tidak mengerti kuasa Tuhan, itulah yang akan berpikir kebetulan saja. Kebetulan saja. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertobatlah. Mari kita mengerti, mengenal akan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kuasa Tuhan dapat bekerja lebih dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Orang-orang yang mengerti kuasa Tuhan tidak akan melihat segala sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Jadi orang-orang yang memiliki dan melihat kuasa Tuhan, kebetulan enggak. Indah rencanamu Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa? Karena dengan melihat secara kebetulan, maka kita tidak akan bisa untuk bersyukur. Tetapi ketika kita tidak kebetulan, itu kita akan bersyukur. Tuhan paling suka kepada orang yang suka bersyukur. Dalam segala hal, bersyukurlah. Amin. Tetapi ketika kita melihat segala sesuatu karena rencana Tuhan, maka kita akan tahu diri, tahu bersyukur karena mengerti bahwa segala sesuatu yang dapat terjadi karena Tuhan yang kita sembah hebat. Segala sesuatu dapat berlangsung karena Tuhan kita itu hebat. Saudara membutuhkan apa saja Tuhan beri, itu bukan karena kebetulan. Kontrakan rumahku sedang habis, kebetulan ini ada handai tolanku yang dari luar kota atau luar negeri datang dan memberikan berkat, kebetulan sekali. Tidak, semua itu adalah rencana Tuhan, sudah ditentukan oleh Tuhan, sudah direncanakan yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Saudara bisa akan memahami akan hal ini. Kita harus mengerti dengan kuasa Tuhan, jangan sampai tidak mengerti kuasa Tuhan. Orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau kita sudah mengalami pengalaman yang indah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka saudara akan memiliki kesadaran bahwa Allah saudara adalah Allah yang sangat detail dalam mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Pengalaman pribadi dengan Tuhan akan membuat saudara dapat mengenal dan melihat segala sesuatu bukan karena kebetulan, tetapi karena rencana Tuhan yang sempurna. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari akan hal ini. Bukan karena kebetulan semuanya itu, tetapi Tuhan sudah mengatur di dalam kehidupan saudara. Dan kita harus mengakui kemuliaan Tuhan.
Kenapa harus mengakui kemuliaan Tuhan? Karena kita harus tahu persis bahwa Dia disebut oleh mereka yang sebentar-sebentar berkata kebetulan itu adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak mengerti akan segala rencana Tuhan. Orang yang tidak mau mengakui kemuliaan Tuhan itu adalah orang yang hidupnya sia-sia. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyadari bahwa kuasa ilahi itu tidak terbatas kuasanya untuk mengubah semuanya. Seperti catatan ini ya saya bacakan, saya menyebut mereka yang sebentar-sebentar berkata kebetulan itu adalah orang-orang yang sebetulnya belum bertobat sungguh-sungguh. Anak-anak Tuhan kebetulan itu imannya nggak kuat, itu nggak punya iman percaya. Kenapa? Karena tidak mau mengakui kemuliaan Tuhan. Suatu kali Daud keluar dari istananya dan berkata, jika aku melihat langit dan bulan serta bintang-bintang yang engkau tempatkan, apakah manusia itu? Daud menyadari betul bahwa bintang, langit dan bulan semuanya itu ada, tidak kebetulan, ada tetapi karena Allah yang telah merancangkannya. Kita pun dalam segala kelemahan dan kegagalan masih terus dapat melihat kemuliaan Tuhan, yaitu bintang dan bulan serta matahari. Kalau nggak ada itu gimana? Hujan yang lebat seperti itu kebetulan. Tuhan izinkan hal itu terjadi. Banyak bencana alam, ya Tuhan izinkan terjadi. Kita tidak mengerti rencana Tuhan itu apa. Tetapi yang kita percaya bahwa Dia adalah penolong yang sejati buat kita semuanya. Hal yang keempat, orang yang bodoh. Mengapa? Karena dia tidak bisa melihat campur tangan Tuhan dan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Orang-orang yang bodoh itu gak akan mensyukuri dengan apa yang sudah dia dapat, dengan apa yang sudah dia punya itu gak mensyukuri. Isinya cuma kurang. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus belajar dan bertobat. Jangan bilang, itu kebetulan aja aku di sini, kebetulan aja aku punya, kebetulan. Itu hal yang sangat-sangat salah. Amin. Jelas ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukankah ini adalah hal yang sangat bodoh? Karena itu mari kita belajar untuk memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan kebetulan, tetapi karena Tuhan yang sudah menetapkannya dalam rancangannya yang sempurna untuk membawa hidup kita masuk dalam perkenanan di hadapan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara tahu bahwa semuanya yang terjadi dalam kehidupan saudara itu bukanlah kebetulan, tetapi Tuhan campur tangan di dalamnya. Kalau saudara punya masalah dan saudara menyelesaikan masalah, itu bukan kebetulan, tetapi indah rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bertobat ya. Yang berpikir kebetulan buang itu semua, syukuri Tuhan sungguh sangat baik buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, ajari kami Tuhan untuk kami tidak berpikir kebetulan, tetapi kami menyadari bahwa kuasa kasih anugerah dan kemurahan-Mu itulah Bapa yang selalu menyelimuti dan menyertai setiap kami anak-anak-Mu yang percaya dan bersandar kepada-Mu sepenuhnya. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.